Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahmakumullah, terkhusus para pemirsa Inilah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa meridhai antum semua, memberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang menyimak dan barangkali Allah uji dengan sakit, semoga Allah cabut penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahmakumullah, telah tiba bulan Rajab. Apabila datang bulan Rajab, ada satu permasalahan yang seringkali mendatangkan kontroversi atau perselisihan di kalangan kaum muslimin, ya, yaitu tentang satu ibadah, yaitu adalah puasa Rajab. Ada yang mengatakan tidak ada puasa Rajab secara khusus, ada yang membolehkan dan menganjurkan puasa Rajab secara khusus. Oleh karena itu, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mendudukkan permasalahan ini yang kita bagi menjadi dua kelompok dan masing-masing argumen atau alasannya. Kaum muslimin rahmakumullah, umat Islam baik dari kalangan ulamanya, penuntut ilmunya maupun orang awam, ya, tidak kita pungkiri bahwa mereka berbeda pendapat mengenai puasa Rajab secara khusus yang dilakukan di bulan Rajab, ya. Tadi sudah saya katakan minimal ada dua kelompok, ya, tentang masalah ini. Saya akan urai kelompok pertama. Kelompok pertama mengatakan bahwa puasa Rajab secara khusus itu dianjurkan. Adapun dalil atau argumen yang digunakan oleh kelompok pertama ini yaitu yang pertama, bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram atau bulan mulia, maka hendaknya diisi dengan amal-amal soleh, ya, dan tidak ada larangan untuk berpuasa di bulan Rajab, sehingga puasa Rajab dibolehkan bahkan dianjurkan. Karena bulan Rajab bulan mulia, maka alangkah baiknya diisi dengan amal soleh, di antaranya adalah puasa Rajab. Kemudian tentang bulan Rajab adalah termasuk bulan haram, ya, bulan yang mulia, jadi sangat dianjurkan sekali untuk beramal soleh, dan amal soleh di antaranya adalah puasa, maka tidak masalah berpuasa khusus diniatkan di bulan Rajab. Itu argumen pertama. Yang kedua, mereka merujuk kepada hadis yang berbunyi, ya, dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya atau dari pamannya, yakni saudara lelaki dari ayahnya, bahwa ia, yaitu ayah atau pamannya, mendatangi Rasulullah SAW kemudian pergi lagi. Selanjutnya ia mendatangi Rasulullah SAW lagi sesudah setahun, tetapi hal ihwal atau serta keadaan tubuhnya sudah berubah. Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan tidak mengenal lagi kepada saya?" Yaitu Rasul menjawab, "Siapakah engkau?" Maka ia menjawab, "Saya adalah Al-Bahili yang datang pada Tuhan setahun yang lalu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah yang menyebabkan dirimu berubah? Padahal engkau dahulu baik sekali dalam keadaan tubuhnya." Ia menjawab, "Saya tidak pernah makan suatu makanan sejak saya berpisah dengan Tuhan dahulu, melainkan di waktu malam." Rasulullah SAW bersabda, "Ya udah kalau begitu engkau telah menyiksa diri sendiri." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Berpuasalah dalam bulan Sobar, yaitu bulan Ramadan, dan sehari saja dalam setiap bulan lainnya." Ia berkata, "Tambahkanlah itu untuk saya, sebab sesungguhnya saya masih ada kekuatan lebih dari itu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah 2 hari kalau gitu." Ia berkata lagi, "Tambahkanlah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah 3 hari." Ia berkata, "Tambahkanlah." Rasul SAW maka bersabda, "Berpuasalah bulan-bulan mulia, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah." Beliau SAW bersabda demikian dengan menunjukkan 3 buah jari-jarinya, lalu mengumpulkannya dan kemudian membukanya, maksudnya 3 hari puasa, lalu 3 hari tidak
dan demikian seterusnya. Jadi argumen yang kedua yang mengatakan ada kekhususan untuk bulan Rajab adalah diambil dari ungkapan Rasul dialog kepada seorang tadi, yaitu Rasul mengatakan, kalau begitu berpuasalah di bulan-bulan mulia. Bulan mulia, bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lihat, hadis tersebut Rasul memerintahkan untuk berpuasa di bulan haram, di antara adalah Rajab. Tapi pertanyaannya, apakah hadis ini sahih ya? Setelah diteliti bahwa hadis dhaif ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya, kemudian kitab As-Shaum, bab fi Shaum ya, Ashhurul Hurum, dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian Syekh bin Baz mengomentari hadis dari Al-Bahili tadi, hadis mujibah dhaif karena mujibah majhul, tidak dikenal, dan hadis dengan sanad ini dhaif dan ada kemungkaran dalam matanya, dan puasa di bulan haram tidaklah datang riwayatnya kecuali dari hadis ini. Jadi kata ulama-ulama, hadis tentang anjuran khusus untuk puasa di bulan haram, di bulan Rajab, diantaranya adalah hadis ini, hadis Al-Bahili. Tapi hadis ini tidak sahih alias dhaif, sehingga tidak dijadikan sebagai hujjah. Ini kalau orang yang berargumen. Tapi kalau orang yang berargumen tadi kan menggunakan hadis Al-Bahili ini, bahwa Rasul memerintahkan untuk puasa Rajab ya. Juga merujuk hadis yang berbunyi, ada hadis yang berbunyi ya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syu'aibah bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dalam riwayat lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim Al-Ansari, ia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan tersebut. Maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, dulu Rasulullah pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya. Disimpulkan dari hadis ini bahwa Rasul pernah berpuasa di bulan Rajab. Juga berargumen bahwa Rasul pernah puasa di bulan Rajab, karena hadis ini adalah sahih dari Imam Muslim ya, seperti itu. Kemudian argumen ketiga ya, yang mengkhususkan puasa Rajab, ini adalah merujuk kepada fatwa-fatwa para ulama ya, yang bersifat umum, seperti dalam mazhab Syafi'i menganjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Jadi kaum muslimin yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab merujuk kepada fatwa ulama-ulama, di antaranya ulama-ulama Syafi'i. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim pada bab puasanya Nabi di selain bulan Ramadan dan anjuran untuk tidak melewati bulan tanpa berpuasa, beliau mengatakan, tidak ada dalil yang melarang puasa Rajab, dan juga tidak ada anjuran secara khusus. Akan tetapi hukum asal puasa dianjurkan. Dalam Sunan Abu Daud, Rasulullah menganjurkan puasa di bulan haram, dan Rajab diantaranya bulan tersebut. Imam Nawawi juga berkata dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, sahabat-sahabat kami yaitu ulama Syafi'iyah berkata, di antara puasa yang dianjurkan dalam puasa di bulan-bulan haram mulia yaitu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang paling afdal adalah bulan Muharram. Kemudian juga ulama Syafi'i bernama Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin An-Naqib Al-Misri rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Umdatus Salik wa Umdatun Nasik, pada kitab Usyam dianjurkan puasa pada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Beliau berkata, puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah di bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, dan puasa Arafah, kecuali orang yang di Arafah karena berbuka, tidak berpuasa lebih baik baginya. Juga ulama Syafi'i Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Ahyar dalam bab puasa tatawu, beliau mengatakan, puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang paling afdal dari semua itu adalah di bulan Muharram, kemudian bulan Sya'ban. Inilah argumen dari kelompok pertama ya, menggunakan hadis Mujibah Al-Bahili, menganggap bulan Rajab bulan mulia, memperbanyak amal soleh, di antaranya puasa. Menggunakan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah berpuasa di antaranya adalah Rajab, walaupun tidak secara khusus menunjuk kepada bulan Rajab. Lalu ulama-ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Ibnu Naqib dalam kitabnya Umdatus Salik wa Umdatun Nasik ya, dan ulama-ulama lainnya dari Syafi'iyah menganjurkan puasa di bulan haram, yaitu adalah di bulan
Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Dari kelompok dua, ya, dari pendapat-pendapat yang ada, kelompok dua mengatakan bahwa tidak ada kekhususan untuk melaksanakan puasa bulan Rajab, ya, nggak ada. Dalilnya apa? Yang pertama, tidak ada dalil sahih yang menjelaskan kekhususan perintah bulan Rajab. Bahkan yang tersebar dari riwayat tentang keutamaan secara khusus puasa Rajab adalah dhaif, bahkan banyak yang palsu. Jadi argumen mengatakan memang tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang puasa khusus atau amalan khusus di bulan Rajab. Bahkan banyak terjadi hadis-hadis yang dhaif dan bahkan banyak dianggap oleh ulama palsu, banyak sekali, ya, sehingga saya dapat juga sebagian kaum muslimin yang melaksanakan puasa Rajab itu menggunakan hadis yang tidak sahih, dan ini sudah dibahas juga oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang memang pro dengan puasa Rajab dengan menyayangkan adanya hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu disebar di masyarakat untuk memotivasi puasa Rajab. Padahal sebenarnya menurutnya ada hadis-hadis yang lebih sahih. Misalnya kita kutip di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau mengatakan, begitu juga dengan ibadah puasa, maka tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa Rajab terkhusus, yaitu qaul dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga dari Syekhul Islam rahimahullah taala. Adapun puasa Rajab secara khusus, maka seluruh hadisnya tentangnya adalah lemah dan palsu, ya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam Hafidh, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar, seorang ulama Syafi'i, ulama besar yang punya kitab Fathul Bari, kitab Bulughul Maram. Ini ulama Syafi'i, ya. Jadi misalnya seandainya ada kaum muslimin yang mengatakan tidak ada puasa Rajab, juga bukan kita caci maki atau kita justice atau kita hukumi, misalnya oh ini aliran dan yang sebagainya, ini aliran ini dan aliran itu. Tidak, karena memang ulama-ulama besar setingkat Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar pun mengatakan tidak adanya hadis yang sahih. Misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Syafi'i, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang dapat dijadikan sebagai landasan tentang keutamaan bulan Rajab, keutamaan puasanya, puasa di hari tertentu dan sholat pada malam-malam tertentu pada bulan tersebut, ya. Wa qala aidan, dan belum mengatakan juga al-hadits as-sharihah al-waridah fi fadli Rajab aw fadli siyami aw siyami syai' minhu tanqasimul qismain qism dhaif wa qism maudhu. Belum sampai mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan berpuasa di bulan tersebut atau beberapa hari hanya ada dua, satu dhaif, yang kedua adalah palsu. Kata beliau Imam Ibnu Hajar, ulama besar Syafi'i, hadis tentang kekhususan puasa Rajab itu hanya dua, kalau nggak dhaif ya palsu, ya. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa Rajab dan sholat beberapa malam darinya adalah hadis dusta dan diada-adakan. Juga ulama yang bernama Imam Al-Iraqi, ulama besar. Al-Iraqi mengatakan la yasihu fi fadli Rajab hadis. Tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab. Itu argumen yang pertama yang diusung oleh kelompok kedua yang mengatakan tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Argumen kedua, hadis, ya, umum, ada hadis umum yang menjelaskan tentang perintah puasa di bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud sebagaimana disampaikan dalam argumen kelompok pertama, ya, sebagai hadis dhaif. Sekalipun diterima dan dijadikan landasan, akan tapi hadis ini hanya bersifat global, tidak menyebutkan keutamaan atau perintah secara khusus untuk puasa Rajab, apalagi keutamaan di tanggal-tanggal tertentu. Karena sebagian kaum muslimin kan kalau puasa Rajab itu di tanggal tertentu, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari uraian argumen kelompok kedua ini, bukan berarti seorang sama sekali tidak diperbolehkan berpuasa di bulan Rajab, tapi boleh saja dia melaksanakan puasa-puasa. Jadi kalau kelompok dua ini kan mengatakan tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, bukan berarti tidak boleh puasa di bulan Rajab, sangat boleh. Tapi puasa yang sudah jelas ada hadis atau nasnya yang sahih, misalnya puasa Daud, ya, jelas ini adalah sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Ada puasa Ayyamul Bid, ya,
Ini tanggal 13, 14, 15, atau dalam riwayat yang lain yang penting 3 hari setiap bulan. Ada puasa Senin dan Kamis. Kita amalkan itu ya, dengan hadisnya adalah sahih luar biasa. Jadi kalau mau puasa di bulan Rajab, puasa Daud sangat luar biasa itu pahalanya ya. Jadi bisa jadi akan menghindarkan dari menggunakan hadis-hadis yang pro kontra tadi ya. Inilah dua kelompok kaum muslimin tentang keumuman puasa di bulan Rajab ya. Secara khusus ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Tapi secara umum sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama besar tadi, secara khusus tidak ada dalil yang menerangkan tentang itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.